percaya pujian penyembahan kita telah berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Pagi hari ini ada tamu kita yang akan melayani kita, Bapak Pendeta Defris Boyau yang akan melayani kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Kami silakan. Haleluya. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya senang pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Puji Tuhan, saya Pendeta Defris Boyau dari Minahasa Selatan, Gembala Sidang di GPDI Bethlehem Matani Raya. Puji Tuhan, cukup jauh perkenalan saya, yang paling penting di sini adalah firman Tuhan. Katakan amin. Saudara siap untuk menerima firman? Mari kita bangkit berdiri. Kita buka, masker bisa ya? Boleh? Boleh Bapak Ibu ya, boleh ya? Boleh? Oke, setuju ya, supaya jangan saya diusir Bapak Ibu karena melanggar protokol kesehatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu lihat, oh kenapa ini pendeta jenggot. Haleluya. 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 Saudara mungkin kaget ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya berdekatan dengan Kuba, jadi saya harus puji Tuhan. Kita lihat saudara Bapak Ibu dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama dulu. Ini pendahuluan Bapak Ibu. Kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama bagian A saja. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Dipersilakan duduk. Nah, kita dulu mau sepakat ya Bapak Ibu. Amin. Kita sepakat bahwa sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan disebut sebagai teman sekerja dalam pelayanan. Katakan amin. Nah, kalau kita sadar, kita mesti sadar supaya jangan ada jatah salah kuat Bapak Ibu ya. Berarti Alkitab bilang sebagai teman sekerja kami menasihatkan kamu. Nah, nyandak heran kalau ada pelayan, ada jemaat mau saling menasihati, orang mesti terima dulu. Sepakat? Amin, setuju? Karena kita kawan sekerja. Amin. Mar kalau nyanda jangan Bapak Ibu. Coba orang nasihati orang yang ada di sebelah. Jangan harap pasti dia marah. Tetapi kita di sini jemaat Tuhan, orang percaya, saya gembala GPDI, sesama kawan sekerja harus saling menasihati. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menasihati itu menegur. Orang sepakat tadi toh, orang ini kawan sekerja, betul? Supaya kalau ada gembala nasihati, jangan coba marah. Tadi bilang pada jemaat, jemaat sepakat dulu orang kawan sekerja. Kalau janda enggak usah. Karena memang gereja hari-hari ini kalau janda nasihati, coba marah. Mar jemaat di sini enggak coba marah. Waduh, gagah-gagah semua, dapat lihat tuh muka-muka. Dapat lihat. Nah, salah satu yang kita mau nasihati lewat firman Allah pagi hari ini, saya ingin kasih tahu yang pertama, jangan kalau beribadah kursi di muka dikosongkan. Saudara coba tanya om nonton gereja saya, kalau beribadah di muka ini tidak pernah. Jemaat kalau datang lebih dulu cari di muka. Di muka nak jangan mengerti apa di belakang. Tapi jemaat di sini di muka dan di belakang semua mengerti. Amin. Mengerti, amin. Nah, kalau mengerti maju di muka dong. Cepat. Ini nasihat pertama, cepat. Cepat berlari. Haleluya. Nyana kawan sekerja ini dia. Aduh, ini baru kata-kata pendahuluan ini. Cepat bagi ini gua pelayan. Mana tuh pelayan? Pelayan. Coba angkat tangan tuh pelayan. Mana tuh Om dah berdoa tadi? Mana? Dah berdoa pembukaan tadi. Mana?
Tuhan, jarang saya dapat lihat tuh laki-laki dia berdua yang menangis begini. Yo, jarang. Bilang kawan sekerja, masih ada 2 di belakang. Aduh, belum. Tadi so komitmen kawan sekerja saling menasihati begini. Jadi berikutnya tunggu gembala. Tapi jemaat Tuhan percayakan Pak kita di sana. Aduh, tanya Pak Om. Biar Om belum pernah pergi, kita ini baru kali datang. Kalau ibadah orang penuh dari muka, yang ke belakang di belakang. Karena pengalaman Bapak Ibu, di muka nak jangan mengerti, apalagi di belakang. Tapi di sini muka belakang mengerti, katakan amin. Amin. Karena dapat lihat tuh jemaat, aduh, kita udah bayangkan dan naik kamari, Tuhan tolong sunai pejauh bagi aku nak masuk surga, Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan ini kok aku dapat oto. Nyara yakin kita Bapak Ibu, betul. Masuk Tuhan, ini jalan. Kita bayangkan perjuangan gereja di sini belum ada begini mungkin barangkali. Itu perjuangan karena ada sesuatu yang bernilai di tempat ini, katakan amin. Ada sesuatu yang berharga di tempat ini, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Itu sebabnya saya membayangkan Bapak Ibu, hanya di situ. Ini jalan, udah kemurahan Tuhan nih jalan ini. Tuh, Bapak Ibu sewa jalan bersuar-suar lekong. Datang di gereja nih boleh nasihati, berdiam tuh di rumah. Tapi dapat dia bagus-bagus di sini, dia juga langsung datang di muka. Salut. biar jo, anggaplah itu merpati. biar jo om dia, biar jo tong berdua aku tong bakar sebentar pada dia. Putih kan? Haleluya. Nah kita harus saling menasihati, katakan amin. Sesama jemaat, sesama pelayan, sesama kawan sekerja, kita harus saling menasihati. Luar biasa pagi hari ini ada nasihat kebenaran yang harus saudara pahami betul. Alkitab berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Coba lihat tuh kasih karunia Allah yang saudara terima itu apa? Darah yang mahal, katakan amin. Amin. Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya jangan membuat menjadi sia-sia itu kasih karunia. Amin. Jangan. Tadi bilang Pak Jemaat, jabat ibadah, tolong coba ibadah cuma 1 jam. Ya enggak usah tuh bapak kipas begini. Coba coba. Tetap menasihati ini. Amin. Biar jauh. Pas ibu pesuar ditampung di sorga. Amin. Orang di kobong bekerja. Lekalnya bikin cookies ya toh. Ibu coba jual cookies. Tuh suar sama lele pusing amat, yang penting amin. Amin, pusing amat, yang penting dapat berkat. Amin. Siapa coba jual midal di sini? Siapa coba jual midal? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh nyata. Pusing amat. Kita berjemaat, biar ada keluar sama dengan jemaat ini. Nyala, kalau dong beribadah dengan firman sungguh-sungguh. Karena dalam ibadah ada janji Tuhan yang luar biasa. Dalam ibadah ada kuasa penyembuhan. Dalam ibadah ada mujizat Tuhan. Dalam ibadah ada pertolongan Tuhan. Dalam ibadah ditutup jalan, dibukakan jalan. Dalam ibadah yang susah akan dihiburkan. Katakan amin. Kayaknya, waduh, Agus, mat sini luar biasa. Senang kita. Biar tidak rugi kita datang jauh-jauh. Tidak rugi. Kita cuma ditugaskan Bapak Ibu, saya datang di sini. Tetapi ada satu penugasan yang mulia dari Roh Kudus untuk menasihatkan Bapak Ibu. Untuk dapat menghargai kasih karunia. Apa itu kasih karunia?
2000 tahun yang lalu, kalau saudara perhatikan tentang kata kasih karunia, memiliki dua pengertian dalam bahasa Ibrani. Dia pakai kata ken. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata karisto. Ken itu kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari orang yang tulus memberi kepada orang yang dia kasihi. Siapa orang yang tulus yang pernah ada dalam dunia? Yesus Tuhan kita, katakan amin. Dia memberi yang tulus bagi kita. Dia beri sentral hidup kita. Dia beri totalitas kehidupannya. Untuk apa? Sampai mati dan tergantung mati di atas kayu salib. Tulus Tuhan beri bagi kita. Ken. Makanya kalau ada ibu-ibu yang hamil kasih nama anak Ken. Ada hamil sini angkat tangan. Ken. Ken itu kasih karunia, pemberian cuma-cuma dari orang yang tulus. Ini luar biasa. Makanya harga itu jangan backing kasih yang sia-sia itu kasih karunia. Jangan. Mahal tuh kasih karunia. Bapak Ibu sudah datang dari jauh. Kok mana ada itu jalan kaki. Tapi untuk menjaga kasih karunia, pertahankan itu. Saya datang jauh-jauh ibadah sungguh-sungguh, katakan amin. Saya datang dari jauh muliakan Tuhan, muliakan sungguh-sungguh, katakan amin. Berdoa sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, katakan amin. Jangan ada sama dengan itu ibu. DP nama Dorcas. Ada nama Dorcas kan di sini. Tawa begini. Dan satu-satu pendeta berkhotbah. Sama sekali dengan kita, bakumis, bajenggot. Sama sekali. Sama bu. Waktu pendeta bajenggot sama dengan kita berkhotbah, sejak saya berdiri, pendeta itu berdiri. Ini ibu Dorcas menangis terus. Pendeta kan penasaran. Selesai dia berhenti berkhotbah, dia datang turun mendampingi, menghampiri. Ibu, kenapa waktu saya berkhotbah, waktu saya pegang mayat, ibu udah nangis, minta ampun. Nangis terus, air mata menangis. Bapak Ibu tahu, si ibu bilang begini, pendeta, kenapa saya nangis? Saya ingat kambing saya di rumah, persis pendeta punya jenggot. Artinya apa? Dia ada ibadah pikiran di rumah. Jangan jemaat Tuhan, katakan amin. Kalau ibadah betul-betul, jangan lihat lemong. Sama dengan bapak tadi, ada ibadah lihat lemong. Kawan sekerja gembala, kawan sekerja orang toh. Jangan main drum. Tapi jemaat jangan main drum, masih anak-anak semua kecil-kecil. Jangan main drum, jadeng suara gua. Sama dengan tadi. Supaya jemaatnya tak bakar-bakar, amin. Lihat tuh ibu gembala sosok tak cabu ibu gembala petak. Lihat bu. Sesama kawan sekerja saling menasihati, katakan amin. Kamu sih jangan ada ketua pelayan dan tegur baik-baik. Saudara, nasihat itu tidak ada nasihat membawa kepada kehancuran. Nasihat artinya teguran. Nasihat artinya petunjuk. Amin. Kalau di sini di jemaat sini, di sini terus yang pindah-pindah, itu nasihat. Di sini, so bagus. Di Manado ini dapat aku. Beda dengan orang di desa. Manado. Di sini bagus-bagus. Manado terlalu banyak. Di desa kurang malu.
Sudah tahu enggak? Saya senang sekali lihat jemaat Tuhan di sini. Senyum banyak, sama dengan kita ini banyak senyum. Dokter Amerika pernah menemukan anak Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya dokter Amerika pernah menemukan dalam tubuh kita, kalau ada dokter di sini, ada hormon yang namanya hormon endorfin. Endorfin. Nah ini hormon ini dia bekerja, dia jadi bikin muda torang, supi-supi asam urat hilang. Iya, iya, karena senyum begini dapat lihat begini. Ini kakak ini. Solalala kes yang dikobong udah mencari kun di gereja itu muka sama dengan pepaya tono. Bisa ele model pakita kung ele senyum mernyanda, hidung pesek lupa pakita le, bibir tabal lupa pakita le ini, tuangala kung ele. Kemudian orang-orang bilang, orang tua aja bilang dulu, mana ini dia, nggak pernah ada senyum, mana sama dia biapong. Setelah kita perhatikan, nggak ada biapong babi mulus, selalu dia putar begini. Bisa kalau biapong temo atau apa kagak, mar biapong baksa mau diputar belakang. Bisa. Menurut orang ini orang pas-pasan. Otak li begini. Aku dapat orang. Orang harus, ini hati yang gembira adalah obat. Amin. Ini hormon akan bekerja kuat bagi kita. Makanya dia akan menyembuhkan, mencantikan saudara, menggantekan saudara. Makanya lihat saya umur sudah mau masuk 50, masih dapat lihat 12 kalau dari belakang. Betul? Nah kita lihat sesama kawan sekerja menasihatkan kamu supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah diberi, bukan dengan barang sama, bukan dengan emas Alkitab berkata, tetapi dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Makanya hargai itu Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dia bilang begini. Satu Petrus 18, 19 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ini kita mau nasihati yang Tuhan pesan hari ini. Sebab kamu tahu, sebab jemaat tahu, itu kasih karunia itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang begitu mahal. Saya mau beritahu kepada saudara, saya akan nasihati tentang cara ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia oleh nenek moyang. Saya belajar tentang apa kehidupan, cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang itu. Ada 3 cara hidup itu yang telah ditebus oleh Tuhan. Saya perhatikan yang pertama, cara yang ditebus. Tapi sebentar saya akan bicara berapa mahal harga manusia, berapa mahal saudara dan saya, dan berapa harga nilai setetes darah Yesus atas hidup saya dan saudara. Itu terlalu mahal sekali harganya. Tapi kita lihat ini yang saya mau nasihati, bahwa kamu telah ditebus ini dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi, kita warisi dari dosa nenek moyang kita. Apa itu jemaat Tuhan? Yang pertama, dosa dari nenek moyang kita adalah dosa ketidaktaatan terhadap kebenaran Allah.
Dalam kitab Kejadian Tuhan telah berbicara kepada mereka. Adama, semua dalam taman ini boleh kamu makan. Aku telah mempersiapkan ikan. Aku telah mempersiapkan anjing RW. Aku telah mempersiapkan ayam bisa bikin Kentucky. Aku mempersiapkan buah sirsak bisa bikin jus. Aku mempersiapkan buah alpukat untuk bikin jus yang enak dan menyembuhkan, mengkuatkan saudara. Apa yang kurang terhadap manusia yang telah diciptakan Tuhan? Semua telah diciptakan, semua ada, tidak ada yang kurang di sana. Tetapi Tuhan bilang begini tentang buah pohon pengetahuan, tentang yang pahit dan yang jahat ini, jangan kamu makan buahnya. Lihat saja jangan, raba saja jangan, apalagi makan, kamu akan mati. Bapak Ibu tahu, Tuhan telah berbicara dengan suaranya, manusia tidak dengar. Inilah pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, dan Paskah pada 2000 tahun yang lalu semua telah ditebus dengan darah Yesus. Katakan amin. Mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini dosa, ketidaktaatan ini pertama. Jemaat Tuhan, saya menasihatkan saudara, sudah jauh-jauh kita datang beribadah, jalan kaki, jalan motor di sini, naik gunung, turun gunung. Bapak Ibu, mari kita hargai kasih karunia Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh, mengembalikan milik Tuhan dengan taat, berkorban dengan sungguh-sungguh, memberi dengan sungguh-sungguh. Saya datang di sini memberi dengan ketulusan hati untuk melayani jemaat. Saya ada pelayanan, tapi saya merasa terpanggil. Saya jarang sekali keluar, tapi kalau diundang, saya tanya Tuhan dulu, bisa enggak Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan bagi saya, sampaikan itu bagi jemaat. Tuhan nasihati, mari jemaat Tuhan di akhir zaman hargai kasih karunia. Yang pertama soal ketaatan kita, taat beribadah. Amin, amin jemaat. Taat berkorban. Saya gembala baru Bapak Ibu, belum lama saya jadi gembala. Saya dari orang tidak ada turunan gembala. Kalau Porayo, orang tua saya dari sebelah, dikenal orang tua saya, Donja bilang dulu, kita kerja bergaul dengan orang tersiksa sekali dulu, karena tidak mengerti dari sebelah. Kalau kita bergaul dengan om atau om, bapegang bayu, dong paka ulang, oh Tuhan tersisi sekali. Kita berpegang pada orang, dorang paka ulang, kasih balik kata, oh Tuhan Yesus Ren. Nah orang kan tidak tahu apa-apa itu. Orang tua perbuatan, orang kan tidak tahu. Datang pe gereja, rumah di saya gereja GPDI. Satu saat tapi papa mati, so menangis orang. Datang tuh pendeta GPDI. Anggaplah DP nama, pete om pe nama. Anggaplah Moses. Tong cari itu Moses. Semua menangis orang. Bapak semua. Raba sudah bala. Kong ini Moses datang. Dia berdoa akan tapi Papa hidup. Oh Tuhan Yesus. Pantai Kosta berdoa dapat aku. Makanya jangan main-main di kepala Pantai Kosta. Jangan. Apalagi mau kore-kore orang mati. Hidup, tidak mau hidup. Pengalaman. Tapi jemaat kepala dinas. Tapi jemaat kepala dinas. Belum kepala dinas, dia setia sekali Pak Tuhan. Berkorban, dia backing tapi gereja. Kong satu saat dia dari kepala, tidak ada jabatan, kepala seksi, kepala bidang. Tuhan angkat, setia sekali. DP istri, setiap dia mau masak 1 liter, dia ambil 1 genggam, taruh. Masak 2 liter, 2 genggam. 1 minggu dia bawa, setia sekali. Tuhan angkat cepat, Tuhan berkati cepat sekali. Sampai jadi kepala. Waktu dia jadi kepala dinas, dia datang ke kita di pastori, suami istri. Bror, bala,
Dan semua serahkan ke ketua panitia pembangun. Tuhan, kok kita menangis sama di anak-anak kecil? Tuhan, ya tidak ada salah. Tuhan, menangis masuk kamar kita, Tuhan. Kiapa Yesus serahkan, Tuhan. Kita tanya kiapa dia mau serahkan. Susibuk kita di kepala dinas. Nyanda hitung lama. Satu persatu Tuhan ambil. Terakhir ditabrak, mati di tempat. Mulai saat itu, waktu orang tua kami meninggal, dia berdoa, bangkit. Semua yang dia punya, pas di sebelah gereja. Gembala sudah sekian tahun berdoa, dia lihat ada naga di rumah kami, seperti api. Saudara tahu enggak, waktu diserahkan semua, dibakar. Pendeta gak bisa mampu bikin apa-apa. Berdoa terus, dalam-dalam nggak bisa. Akhirnya lewat kuasa api Pentakosta. Karena ada darah yang mahal, itulah yang menyelamatkan. Pasca itu 2000 tahun yang lalu, sebelum 2000 tahun yang lalu, itu sudah pernah terjadi Pasca. Kalau dulu Pasca binatang yang disembelih, tapi ketika perjanjian baru bukan binatang yang disembelih, tapi anak domba Allah yang disembelih. Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Bapak Ibu tahu itu adalah kasih karunia. Jangan buat sia-sia kasih karunia itu. Jangan jemaat Tuhan ibadah, berkorban, memberi, setia, taat kepada Tuhan. Akhirnya kami percaya, puji Tuhan, orang tua saya bertobat, mama saya dibaptis, akhirnya masuk Pentakosta. Nggak tahu pakai tangan, kaki pakai tangan. Pertama cuma begini. Lebih lama. Kami anak-anak mulai bertobat. Saya dengar mama saya, seorang janda waktu itu. Dia berdoa, saya, Tuhan tolong anak saya ini. Karena saya 12 bersaudara, saya paling kecil, minta maaf. Dia berdoa, Tuhan, tertawa kuat. Tuhan tolong anak saya ini jadi gembala. Puji Tuhan, berapa tahun kemudian saya jadi gembala, Bapak Ibu. Saya taat sama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau ajarkan dan menasihatkan Bapak Ibu. Yang kedua, ada cara yang diwarisi oleh nenek moyang kita, adalah waktu mereka berdosa. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, itu begitu dijelaskan secara detail. Allah, manusia telah berdosa. Tuhan datang di taman mencari manusia yang telah berdosa. Dia datang dalam kemuliaannya. Tiba-tiba si Adam dan Hawa berkata, kami bersembunyi di bawah pohon. Dan apa yang terjadi? Kenapa kami bersembunyi? Karena kami telanjang. Tuhan bilang begini dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kenapa kamu telanjang? Siapa yang beritahu kamu telanjang? Ketidaktaatan mereka membuat mereka telanjang di hadapan Tuhan. Tidak taat akan membuat telanjang di mata Tuhan. Saudara tahu enggak? Waktu Tuhan datang dan berkata, tiba-tiba, mana Kejadian 3? Waduh, ada ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat, dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan semuanya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya atau rabu buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedangkan kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun itu memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyebut daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan dari sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Sampai di sini dulu. Saudara tahu enggak, dosa warisan dari nenek moyang, yang pertama tadi ketidaktaatan, yang kedua saling mempersalahkan. Aduh aku lah, nggak ada taruh pada apa kita. Kadang-kadang ini terjadi dalam rumah tangga. Solima tu anak rupa belum pas kita pangana darah Tuhan berkuasa. Solima dia kasih. Kadang-kadang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kadang-kadang gereja orang percaya saling menyalahkan. Seperti perempuan ini, dia buang, dia ada kasih. Para puang lagi mau kalah, para puang bilang begini, ular. Tak ada bapak diam di sini, dia datang. Siapa suruh gua? Ular. Hawa pintar juga. Makanya hati-hati Hawa-Hawa ya. Kalau salah, sadar jo dan datang Pak Tuhan. Amin. Adama juga harus. Ada misalkan istri, salahkan pelayan, salahkan si A si B, dia Tuhan sama suruh kuat, dia ditempatkan di sisiku, bukan saya. Saya mau beritahu, ini dosa, salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Apa dosa yang tidak pernah diampuni selain menghujat Roh Kudus? Saudara tahu, saya kasih hadiah sama Bapak Ibu. Apa? Selain menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni adalah tidak mau mengakui kesalahan. Daud telah berdosa, tapi Daud bilang, aku datang kepadamu ya Tuhan. Makanya semua jemaat pelayan kalau tahu ini dosa nenek moyang, orang di jemaat kalau ada salah ndak usah mempersalahkan. Katakan amin. Ndak usah. Paling banyak kok ibu-ibu ini jadi masalah. Iyo, di rumah tangga, di mungkin sudah tabal-tabal. Kenapa? Kenapa kok tuh tante noncek depes mungkin gagak, kita ada mesti baking. Tuhan, cil, apa ini di atas ini? Alis. Tuhan so baking, kita pi alis ini dong bilang kita ada baking. Nyanda Tuhan yang baking dari dulu. Ada tuh sepotong, mar di sini ibu-ibu jangan potong ini, jangan. Mahal ini. Tapi kalau sudah terlanjur enggak apa-apa. Apa yang paling saudara tahu dalam tubuh saudara? Yang paling cepat bertumbuh. Saudara bayangkan. Yang paling cepat bertumbuh dalam tubuh manusia rambut di kepala. Cepat sekali. Ini, cepat ini. Tapi ini nyanda Tuhan baking. Rambut di hidung ini ada maknanya. Ini rambut di hidung ini jangan potong dia, biar dia. Karena ini penangkal 1000 bakteri yang ada dalam dunia masuk dalam tubuh manusia, hanya ditangkal dengan bulu-bulu hidung.
Makanya jangan potong itu. Seandainya kalau bulu-bulu ini cepat panjang, saya tidak tahu orang seperti gurela orang ini. Tuhan soal bagus, orang. Saya bayangkan saudara kalau gigi ini cepat bertumbuh, dia baku tongkalik ini panjang sekali begini. Tapi Tuhan itu mengatur sistem manusia itu luar biasa. Itu apa? Kasih karunia Tuhan. Makanya jangan bikin sia-sia itu kasih karunia Tuhan. Jangan jemaat, jangan. Hari-hari so begini le corona so tuko so berhenti datang Omikron. Pertama berlalu Omikron datang. Habis itu Tante Omikron datang. Nggak mau berhenti, itu udah cuma gini Bapak Ibu. Dulu apa yang dibagikan? Senyum. Sekarang yang dibagikan masker. Dunia sudah berubah Bapak Ibu. Hargai itu kasih karunia Tuhan. Dia yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Itu sebabnya harus dosa ini harus dilepaskan. Itu saling mempersalahkan. Salah kok Ibu rohani. Kenapa dia bermain musik kok terlalu begini? Tuhan tolong. Memang dia gaya begitu. Sudah kalau orang salah, minta ampun sama Tuhan. Jangan orang nggak salah. Lu nggak pernah salah. Mana lagi? Karena kata orang ini terlalu banyak tunjuk orang salah. Itu 3 ada apa kita nggak salah. 3. Orang harus menyadari kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Pesan kedua, dosa nenek moyang keturunan itu saling mempersalahkan. Coba ku Adam dan Hawa ikut datang. Tuhan, kita salah Tuhan. Ini tak makan. Tak mesti salah tapi salah mesti cerai ngoni Tuhan ini boleh. Tidak ada manusia waktu itu. Tuhan tahu gua. Jadi ibu-ibu muda, angkat tangan ibu-ibu muda. Angkat tangan, ada ibu muda di sini. Tuhan tolonglah. Atau pongo. Ini apa dengar? Jangan just pongo di sini, jangan. Kita tahu arti pongo, pura-pura tahu. Itu pongo. Tapi bilang Pak jemaat jangan setel pongo. Banyak sekali orang setel pongo. Kalau ibadah dia bagus sekali. Maka kalau semua dengan firman Tuhan. Apalagi kalau semua bilang memberi milik Tuhan. Bapongo dia. Tapi jemaat kerja di Pertamina. Setiap kali kita isi minyak kita bilang begini. Nih 150. Padahal 100 tidak kasih. Maka karena dia tidak pongo. Dia isi 150. Tapi jemaat itu. 100 tapi doi. Ini. Tapi doi. 150. Dia isi 100. Padahal 100 tapi doi. Dia isi 150 karena dia nyala pongo. Maka dia pongo 100 dia kasih 100. Tapi jemaat sini nyala ada yang pongo. Oh, good semua. Dapat lihat ada tersenyum. Senang sekali kita dapat jemaat model begini. Tak berdoa supaya pindah sama di Bethlehem. Karena mungkin pongo. Kalau ada salah suami, istri salah, bilang papa, ampun gua kita papa. Soalnya kita tadi dapat cari kutu. Apa? Ternyata ada bikin air panas. Cium juga kesana pada dia. Hilang itu, tanya bapak-bapak. Ini kira kalau mau dia cium paturang senang sekali itu suami. Biar jangan memasak kalau mau disebut. Wow keren banget. Waktu dia datang, istri datang. Suamiku bagaikan bidadari yang baru turun. Biar nak kasih makan, dia senang. Coba praktek. Betul ngalah datang lagi kamar di rumah. Kong so pakai kamar tuh daster serobe-robe. Oh Tuhan, kong jangan mandi ya Tuhan, tolong. Betul tak Om? Senang. Nah ini ketaatan ini penting pertama. Kedua jangan saling menyalahkan. Ini cara hidup yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Jangan jemaat di gereja sudah. Yang ketiga,
Kain dan Habel, ini nenek moyang kita. Ada dosa apa yang Kain dan Habel lakukan? Waktu dia mempersembahkan korban, Kain dan Habel, dari anak keturunan Adam dan Hawa, lahirlah seorang Kain dan Habel. Saudara tahu, dua-dua mempersembahkan korban. Yang satu dia mempersembahkan dari hasil bumi, betul? Yang kedua dia mempersembahkan dari hasil apa? Ternak, binatang, betul? Nah, dua-dua membawa korban di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal yang 4, yang diindahkan Tuhan, yang diperhatikan Tuhan adalah korban yang telah dibawa oleh siapa? Habel. Makanya Kain sakit hati, Kain cemburu. Nah, dosa kecemburuan jemaat akan mematikan. Perhatikan baik. Kain rasa geram. Alkitab berkata Kain mukanya tidak berseri-seri. Saudara tahu, muka yang tidak berseri-seri, niatnya di dalam hati adalah kejahatan. Saudara tahu Tuhan bicara, kenapa kamu? Mengapa hatimu panas? Begitu gua, mantap. Dan mukamu muram. Apakah mukamu tidak akan berseri? Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bayangkan Bapak Ibu. Kenapa mukanya tidak berseri? Karena cemburu, karena sakit hati, membuat dia tidak berseri-seri. Apa yang dilakukan? Dia membunuh adiknya sendiri, Habel. Dosa pembunuhan terjadi pertama di muka bumi. Tapi Alkitab berkata dalam Perjanjian Baru, siapa yang membenci saudaramu, dia adalah pembunuh manusia. Jadi kalau ngoni mau benci pengoni pe Bapak Gembala ini, so keterlaluan ngoni. Pe bae-bae begini, hitam tapi manis begini. Alkitab tidak mencatat putih manis. Alkitab hanya mencatat, hai engkau cantik, engkau manis, engkau hitam tapi manis, gigimu bagaikan rusa. Yang tidak ada Alkitab bilang putih manis. Yang Alkitab bilang hitam tapi manis, daripada putih maniso. Betul tidak? Betul tidak? Putih leko maniso. Tapi bilang putih jemaat ngoni yang putih-putih tahu diri ngoni. Lebih baik rupa orang pekuli begini, pas-pas, daripada ngoni putih maniso. So takut orang. Kenapa kok maniso Pak Gembala? Bagaimana ngoni pakai baju? Tuh baju sudah sampai di sini. Ngoni kira lihat orang pendeta tapi mata no. Ajaib ini. Cara bayangkan Tuhan dah ciptakan tu manusia pemata. Ini bukan hal yang biasa, luar biasa. Saya bayangkan kalau tong pemata sama dengan kuku jaka keluar, tong pemata so keluar begini. Tapi Tuhan itu ajaib, katakan amin. Dia bikin tong pemata sejak lahir, mata itu tidak pernah berubah, sama dari kecil sampai besar. No bayangkan kalau sama dengan kuku jaka keluar atau sama dengan rambu, sebab begini tong pemata. Binatang mulia lari, kapan di mata di sebagin. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang perlu saya nasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di sini. Mari hilangkan dosa keturunan ini. Terlalu cemburu. Tapi saya lihat jemaat di sini tidak ada tuh baku cemburu. Kalau cemburu rohani boleh, dia melayani kita boleh, no.
Dia boleh main musik, kita boleh. Artinya cemburu rohani boleh. Memberi semangat, memberi spirit, memberi semangat, memberi spirit, memberi dorongan. Katakan amin. Itu sebabnya firman Allah bilang, mari jemaat Tuhan kita saling mendorong dalam kasih. Katakan amin. Ini yang penting Bapak Ibu. Terus dia berkata apa? Berkuasa atasnya. Itu tadi, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membukul Habel adiknya itu, lalu apa? Membunuh dia. Dara, bayangkan Bapak Ibu, saya katakan dalam kitab Yohanes, siapa yang membenci sesama adalah pembunuh manusia. Tidak harus ketuk kepala orang, tidak harus pukul dia, tidak harus tikam dan tidak harus tembak, tapi membenci saudaranya membunuh manusia. Kalau ada di antara kita dalam keluarga dan rumah tangga, hari ini Tuhan nasihatkan kamu, mari jangan membuat sia-sia kasih karunia. Kembali kepada ayat pokok tadi, dia berkata begini. Ayat pokok tadi, sebagai teman-teman sekerja kami menasihat kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia itu kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan jemaat. Apa itu kasih karunia? Saya katakan tadi dalam bahasa Ibrani, dia pakai kata ken. Ken itu adalah pemberian cuma-cuma dari orang yang dia kasih. Ingat baik-baik, dari orang yang dikasih. Itu perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu pakai kata ken. Ken artinya mengasihi. Tuhan mengasihi, tapi kepada orang yang dia kasih. Siapa yang dia kasih? Orang yang melakukan Taurat Tuhan. Musa mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nuh, dari sekian banyak orang yang ada dalam dunia, dihabiskan dengan air bah, Nuh mendapat kasih karunia. Artinya orang yang taat, orang yang setia mendapat kasih karunia khusus dari Tuhan, mendapat ken dari Tuhan. Tapi kata karisto sudah berbeda. Karisto itu pemberian yang tulus seantero dunia. Yohanes 3 ayat 16, semua dia kasih, tapi dia berkata, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu percaya Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu sudah dibaptis, katakan amin. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda, Alkitab berkata dalam kitab Matius, Tuhan datang bukan pada orang sama dengan torang, nyanda. Saya sudah bolak-balik ke Israel, saya tanya begini, Pak, kenapa torang tidak bisa diselamatkan? Kenapa? Dia datang hanya mencari umatku yang hilang. Siapa umat Tuhan? Bangsa Israel. Torang nyanda. Apalagi orang Manado, ya Tuhan, data hitung, nyanda. Apalagi kita orang dari sana, ya. Apalagi orang Sangir, ya. Orang Minahasa, ya. Tala gue, tala. Tapi karena bangsa Israel menolak, sampai hari ini dorang belum, masih banyak orang Israel nggak percaya Yesus sudah datang. Di tembok Yerusalem, kenapa mereka ada di sana? Gaya mereka begini. Kalau ada sudah pergi ke sana ya. Bla 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 bla. Apa artinya? Mereka sementara menunggu Mesias akan datang kali yang kedua untuk menjadi raja atas mereka. Mereka tahu dia akan menjadi raja, memimpin seperti presiden. Maka sampai hari ini ada ini yang sudah mulai bengkak. Kalau toki-toki, bla 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 bla. DP arti kapan Yesus mau datang? Kapan Yesus mau datang? Bla bla bla. Setiap hari di tembok ratapan itu mereka begitu, bla bla. Buka kitab Yesaya, bahwa dia akan datang sebagai seorang raja, bla bla, akan memimpin. Begitu terus, begitu.
Sampai hari ini Pak, sampai hari ini mereka nggak percaya. Makanya ketidakpercayaan mereka, kasih karunia diberikan kepada semua manusia yang percaya, termasuk orang Sangir, orang Manado, orang Minahasa, saya dan saudara yang ada di sini mendapat karisto dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Ini sebabnya hargai kasih karunia. Jangan buat sia-sia kasih karunia. Jangan seolah-olah dari jauh di sana datang menyalang di sana. Yang tapi oto tadi hampir taruh taisi kok. Gimana Om tadi parkir oto pinggir. Kita mau turun sendiri. Dia pikir di situ. Yuk mana? Kita berdoa karena masuk Pantai Costa. Sampai sini kita nih. Itu tante pakai salib Pak. Kaki ada di sini dia. Kaki jemaat atau bukan? Kesalib. Om jangan kasih om. Akhirnya ada om perasaan. Dia buka baju kemudian datang di pinggir. Terus iya om. Cuma kiri kita kok nggak suruh kiri kanan. Tapi motor di kiri kanan. Terus sama kiri ini. Sama kiri. Kalau kita yang bilang begitu Pak dia dalam hati dipakai dasi pendeta itu. Kaki. Apalagi kalau ada oma-oma kau coba bajalah. Menipe keringat dia tercurah Anda sementara berjalan di Jol Juta. Saya ingat ini waktu masuk di Golgota. Begini dia jalan, Marpaving sekarang. No dulu bayangkan. Dia bilang bukan main 7 masin, tapi bilang Om, itu kasih karunia Om di sini, kasih karunia itu Om. Kita mau tunggu kasih karunia itu jalan. Apalagi kalau 70 tahun. Apalagi kalau dia ada gigi palsu. Kongnya nak kuat jatuh tuh dia. Hargai itu kasih karunia yang ada pada saudara. Anda datang di sini, itu kasih karunia yang besar dari Tuhan. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. 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 Musik didapat. Hargai kasih karunia Tuhan. Sesama pelayan, mari dong saling kita menasihati. Kalau sesama kita ada yang salah, nasihati Bapak Ibu. Jangan marah, jangan dendam, jangan iri hati. Jangan. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Supaya kita tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Setiap pemberian hatimu hari ini, saudara masih bisa sehat Bapak Ibu. Kita masih bisa kuat, ini kasih karunia Tuhan. Ada saatnya tangan kita nggak bisa bikin apa-apa, kaki kita nggak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya selama engkau masih sehat, engkau datang memuliakan Tuhan. Tundukkan kepala, singers musik. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia.
Bapak Ibu tahu siapa yang mendapat Karisto dalam perjanjian baru? Seorang yang sakit sudah 12 tahun mendalam pendarahan. Dia orang yang tidak percaya Tuhan. 12 tahun dia menderita pendarahan. Dia sudah pergi ke dokter, berobat. Alkitab berkata semua telah dihabiskan. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia berkata begini, asal saja ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dia mendapat Karisto di sana. Dia percaya. Saudara yang sakit yang percaya akan mendapat Karisto dari Tuhan. Saudara, saya beritahu kepada saudara, miliki Karisto itu dalam diri saudara. Saudara angkat tangan. Saudara, ada satu cerita dalam Alkitab, orang yang menimpati Karisto, seorang perempuan Samaria. Dia pelacur, Bapak Ibu. Dia nggak percaya Yesus. Tapi waktu dia ketemu Yesus di sumur, orang Samaria ini ketemu Yesus, dia respon apa kata Yesus? Beri aku air minum. Nanti Yesus akan berikan air kepadamu dan engkau tidak akan haus lagi. Perempuan pelacur ini berkata, perempuan Samaria, berikan aku itu. Dia belum mengerti air yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri. Dia mulai percaya. Waktu dia percaya tentang kata-kata Yesus, seorang pelacur, dia datang memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Samaria. Alkitab mencatat orang yang ada di Samaria semua diselamatkan oleh Tuhan lewat seorang pelacur yang mendapat Karisto, yang percaya Yesus. Bapak Ibu, siapapun kita, engkau orang yang berdosa, kita sadar kita penuh dengan kelemahan. Mungkin ada hati yang saya katakan tadi seperti Habel, Kain, Bapak Ibu. Atau mungkin keadaan di antara kita suami istri atau keluarga dalam pelayanan. Kadang-kadang kita seperti Adam bilang, perempuan itu yang kau tempatkan. Hawa bilang, ular itu yang menggoda saya. Sudah mulai saling mempersalahkan, mulai berdosa. Tapi hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan, ada Karisto yang Tuhan taruh bagi saudara. Ada mungkin yang tidak taat sama Tuhan, sama gembala, awal kejatuhan manusia karena ketidaktaatan. Tapi hari ini kalau engkau mau taat, ada Karisto datang dalam hidup saudara. Dia akan pulihkan keluargamu, dia akan pulihkan pekerjaanmu, dia akan pulihkan usahamu. Yang penting kita mau datang seperti perempuan yang sudah 12 tahun. Dia datang dan menjamah ujung jubah. Dia bilang, asal ku jamah saja. Saudara tahu anak Yairus, dia ada di rumah, dia sudah mati. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, Yesus tolong anakku yang lagi sakit. Yesus tolong anakku. Dia bilang begini, jangan datang saja, katakan sepatah kata pun, anakku pasti sembuh. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak pernah kudapati iman sebesar ini di bumi. Kalau engkau punya masalah di rumah, engkau punya anak-anak, engkau punya keluarga yang belum diselamatkan, sepatah kata engkau katakan kepada Yesus, Anda akan mendapat Karisto dari Tuhan. Haleluya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang sakit, yang tertutup jalan, saudara dari rumah, biar anakmu atau usahamu ada di rumah, pekerjaanmu ada di rumah, katakan sepatah kata sama Tuhan. Tuhan, sepatah kata saja, aku minta seperti Yairus. Dia berkata sepatah kata, anakku pasti juga akan sembuh. Dan hari ini dengan iman kita percaya Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang memberkati. Silakan mendapat Karisto dari Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Yang angkat tangan, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, turunkanlah kasih karunia bagi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, 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 dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, pulihkan umat-umatmu di sini, pulihkan jemaatmu di sini, semakin taat, semakin mengasihi, semakin cinta, semakin tahu berkorban, tahu memberi, tahu mengembalikan milik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kasih karunia Karisto itu akan menjadi bagian jemaat Tuhan di sini.
Berkati keluarga hamba-Mu, anak-anak mereka. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di sini. Di dalam nama Yesus. Berkati firman yang sudah kami sampaikan. Urapan Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan baik firman Allah. Meteraikan baik firman Allah bagi kami. Berkati kami hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati pelayanan hamba-Mu yang ada di Matani Raya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tanda ucapan syukur kami akan memberi persembahan yang kedua. Tuhan, ada yang akan memberikan korban milik Tuhan, apapun yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Mereka taat dan mengasihi Tuhan. Mereka cinta. Mereka memberi dan berkorban dengan sukacita. Maka kasih karunia, maka Kristo akan menjadi bagian dari seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati kita semua.